Selamat datang. Alhamdulillah di Masjid Al-Qadiyah. Alhamdulillah kedatangannya insyaallah berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan beliau umurnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pada sepuh bin sepuh pada jamaah dengan khususnya yang saya hormati, insyaallah kali ini kita akan melakukan amaliyah seperti biasa, rutinitas atau rutin setiap sebulan sekali mengadakan pengajian. Insyaallah bulan ini diisi oleh guru kita Al-Habib Abdul Beliau siap sudah sampai ke perumahan lingkungan. Alhamdulillah dan siang berbahagia. Insyaallah kita niatkan pada kesempatan ini dan kata bila kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat masalah dunia. Selanjutnya informasi bahwa pada ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyyati waj'al al-niyyati salihah, amma ba'd. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus DKM Masjid Al-Khairiyah dan juga Haji Komar sekeluarga, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini kita masih dipilih oleh Allah untuk bisa berusaha beristiqomah. 1 bulan sekali kita berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kerinduan untuk bisa belajar ilmu agama, diberikan pemahaman di dalamnya, diberikan adab dan akhlak di saat hadir di majelis taklim tersebut, dan semoga ini menjadi wasilah kelak kita semuanya untuk meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita membaca kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum Al-Fakir mulai, saya minta adik-adik menjaga mulutnya masing-masing, tidak usah toleh kanan kiri. Ya, adik-adik, ya. Jadi jaga mulutnya masing-masing. Pokoknya kalau bicara saya waktu ngajar itu salah. Ya, Dek ya. Ya. Pokoknya kalau adik berbicara salah, itu nggak boleh. Kalau mau berbicara nanti kalau sudah selesai. Kalau ada yang berbicara, berarti adik salah. Ya, biar nanti hadir dapat keberkahannya dan terbiasa sejak kecil dididik agar bagaimana memiliki akhlak. Karena mendidik anak itu Pak Bu di masa kecil ini lebih mudah. Kalau kitanya mau berusaha mendidik, kan ada sebagian orang tua tuh nggak peduli. Biarkan anaknya ke masjid, ke musola tapi nggak dijaga, nggak dididik, ribut dibiarkan. Al-Fakir saya termasuk ustadz yang pasti negor. Anak kecil ngobrol pasti saya tegur. Saya juga mendapati beberapa ustadz atau teman-teman kita yang nggak negor, itu masing-masing. Cuma kalau Al-Fakir saya pribadi negor, kenapa? Biar mereka terbiasa terdidik. Apalagi saya lihat tadi barusan sebelum kesini saya lihat ada beberapa anak-anak kecil sudah ditinggal mati oleh orang tuanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak kita ini semenjak kecil kita tidak dididik dengan baik dan Bapak Ibu meninggal dunia terlebih dahulu, kira-kira bagaimana keadaan mereka ini? Oleh karenanya, Al-Fakir saya selalu mengingatkan orang tua yang sudah membawa anaknya ke masjid, bersyukur alhamdulillah. Tapi juga dididik, bagaimana anaknya tidak ngobrol di masjid, punya adab, punya etika. Kerjasama sama DKM masjid. Kan DKM itu anggotanya banyak, biar tidak cuma tertulis di struktur saja, buat tugas khusus. Bagian pendidikan, bagian siapa. Jadi jangan sekalah. Nanti cuma jangan, kalau boleh studi banding silakan. Di masjidnya orang yang berbeda akidah sama kita. Coba lihat, rapi. Ada yang ngobrol ditegur sama mereka. Softnya nggak rapi, ininya dipukul sama mereka. Artinya dirapikan. Itu orang yang beda akidah sama kita. Lebih rapi. Kita ini kadang-kadang cuma bangga-banggaan masjidnya saja, musolanya saja, tapi tidak evaluasi dalamnya, bagaimana kegiatan keadaannya. Sehingga para orang tua bersyukur kalau anaknya sudah bisa ke masjid musola, ditingkatkan lagi dengan memberikan pendidikan akhlak dan etika, kerjasama dengan DKM yang ada di tempat tersebut. Baik, kita lanjut kepada kajian kita Hadis Arba'in Nawawiyah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga, ya. Pembahasan tentang dasar daripada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musanniful imam al-imam An-Nawawi ad-Dimashqi nafarallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asrihi wa wilayatihi wa akhlaqihi Fidaraini amin al-Anqal an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh anak sahabat Umar bin Khattab, yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, buniyal islamu ala khamsin. Islam ini didirikan atas 5 dasar. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, kemudian melaksanakan atau menjalankan salat 5 waktu. Wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, dan juga melaksanakan haji. Wa shaumir Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Baik. Hadis ketiga ini adalah dasar daripada orang yang memeluk agama Islam. Sehingga kalau ada orang Islam tidak meyakini daripada kelima ini, maka tidak dianggap keislamannya. Ya. Tidak dianggap keislamannya. Contoh, ada orang mengatakan bahwa saya yakin sholat 5 waktu tidak wajib, itu keluar daripada agama Islam, ya, keluar daripada agama Islamnya. Kalau dia meyakini sholat 5 waktu yang menjadi dasar Islam ini dikatakan tidak wajib,
keluar daripada agama Islam. Atau mengatakan hajinya, puasanya, zakatnya, dia mengatakan dengan penuh keyakinan bahwasanya ini tidak wajib, maka keluar daripada agama Islam. Baik, ini keyakinan. Tapi beda kalau orang tidak mengerjakan. Bedakan ya. Orang yang meyakini bahwasanya rukun Islam ini tidak wajib, khususnya yang 4, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kalau syahadat sudah pasti. Tapi ini yang 4, mengatakan sholat 5 waktu, atau puasa bulan Ramadan, atau mengatakan zakat atau haji, itu bukan suatu kewajiban. Maka orang ini yang mengucapkan ini dengan keyakinan, maka orang itu akan keluar daripada agamanya. Tapi berbeda kalau orang tidak mau sholat, itu tidak keluar dari agama Islam, cuma dia melakukan dosa besar. Dia tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak keluarkan daripada keislamannya, keimanannya, tapi melakukan dosa besar. Yang apabila dia mau bertobat, tidak cukup dengan beramal soleh, maka dia harus memenuhi 3 syarat tobat. Taubatan nasuha, dari menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Kalau berkaitan dengan kewajiban, wajib diqadha. Bedakan ya. Ini kadang ada yang tidak membedakan. Jadi kalau orang tidak mengerjakan puasa, ya, orang itu berdosa dengan dosa besar, tapi tidak mengeluarkan daripada agama Islamnya. Tapi di saat orang mengatakan dengan keyakinannya sholat 5 waktu tidak wajib, maka baru orang itu keluar daripada agama Islam. Hadis ketiga ini menguatkan bahwasanya orang yang Islam itu tidak cukup dia ini hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak cukup. Iman kepada Allah bukan cuma mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi kerjakan perintah-perintah ini. Ada orang bilang gini Pak Bu di luar, Allah tuh kasih sayang sama hambanya, Allah tuh maha pengampun, walaupun saya tidak sholat, walaupun saya tidak puasa bulan Ramadan, walaupun saya tidak zakat atau melaksanakan haji, nanti Allah akan mengampuni saya. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada saya. Ini ucapan orang-orang yang memang tidak belajar ilmu agama dan tidak mau belajar ilmu agama dan tidak mau bertanya. Artinya memang Allah itu kasih sayangnya sangat luas. Allah ini memang maha pengampun, tapi dalam kitab Ayu al-Walad di antaranya Imam Ghazali mengingatkan kepada orang-orang yang suka mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah qoribun minal muhsinin. Jadi diingat, qoribun minal muhsinin, lebih dekat sama orang-orang yang baik. Ampunan Allah itu akan diberikan kalau dia mau bertobat, kemudian mau beramal soleh. Ini orang sudah tidak menjalankan kewajiban, kemudian dia hanya sekedar tobat dan tobatnya main-main seperti itu, maka dikhawatirkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman, orang yang agama Islam itu Pak Bu, tidak hanya untuk mengatakan keislamannya, tapi dia harus melakukannya. Buktinya Pak, ya ini Islam didirikan dari 5 perkara tersebut. Sehingga kalau ada orang Islam tidak mau mengerjakan yang namanya kewajiban sebagai orang Islam, maka keislamannya itu pun diragukan. Dan orang yang meminta ampunan kepada Allah, tapi dia tidak melakukan kewajiban, maka itu orang yang tidak tahu diri. Islamnya saja dibentuk dari 5 pilar ini, tapi malah orang Islamnya tidak mau mengerjakannya. Ya. Jadi tidak ada yang namanya orang beriman, orang atau orang yang beragama Islam, tapi dia tidak mau menjalankan kewajibannya, kemudian dia hanya mengatakan saya Islam, saya beriman. Kerjakan, karena Islam itu sendiri didirikan daripada 5 pilar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau ada orang kafir, kemudian orang itu melakukan kebaikan begitu banyak, membantu orang Islam, bahkan nyumbang untuk bangun masjid, nyumbang untuk kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, kemudian bantu fakir miskin, janda, yatim piatu, semua kebaikan itu Pak Bu tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Mereka tidak beriman. Mereka tidak memeluk agama Islam. Sehingga syarat utama bagi mereka harus masuk Islam terlebih dahulu, mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Dua kalimat syahadat ini isinya adalah berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan ternyata syarat daripada syahadat ini Pak Bu, orang tersebut juga harus tahu artinya. Makanya Bapak Ibu jangan heran di saat ada orang mu'alaf baru masuk Islam, pasti selalu kita lihat ustadznya atau kiainya pasti menerjemahkan syahadat tersebut. Kenapa? Karena itu sebagai daripada syarat daripada orang memeluk agama Islam. Di samping mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka pun harus mengetahui artinya. Makanya nanti biasanya ustadznya yang mengislamkan itu dia menjelaskan artinya. Kemudian juga di antara syarat syahadat ini Pak Bu, di samping tahu artinya tidak boleh ada jeda. Jadi pengucapannya itu harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi berkesinambungan. Tidak boleh baru asyhadu alla ilaha illallah, nanti ya saya mau makan roti dulu, saya mau ngopi dulu, tidak bisa. Jadi harus berbarengan, berkesinambungan, tahu artinya dan berkesinambungan. Adapun orang mengucapkan syahadat ini Pak Bu, ya, tidak diwajibkan adanya saksi, tidak wajib. Jadi contoh ada orang kafir di luar sana, dia diam-diam mengucapkan dua kalimat syahadat, itu Islam. Cuma kenapa orang-orang mu'alaf itu pasti nanti ada penyaksian di masjid kah, di mushola kah, di tempat-tempat yang lainnya, itu agar menjadi saksi, menjadi bukti, sehingga nanti kalau ada orang yang bertanya maka sudah ada saksinya seperti itu. Tapi secara keseluruhan tidak diwajibkan Mbak Bu. Dan ini yang menjadi pembahasan khusus pakar akidah tentang Islamnya Sayyidina Abu Thalib, paman Nabi Abu Thalib. Paman Nabi itu ada yang membela Nabi Pak Bu, namanya Sayyidina Abu Thalib. Ada paman Nabi yang memerangi Nabi, namanya Abu Lahab. Sayyidina Abu Thalib ini pun dibahas bagaimana keislamannya Sayyidina Abu Thalib. Ada yang mengatakan karena beliau ini pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, cuma memang tidak disaksikan oleh orang. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya syahadat itu juga berbentuk sebagai perbuatan. Jadi dengan perbuatan Sayyidina Abu Thalib yang membela Nabi habis-habisan, itu juga sudah menjurus kepada keimanan. Makanya ini ada pembahasan khusus. Sampai ada kitab yang Al-Farid ketahui, nama kitabnya Asnaul Matalib fi Islami Abi Thalib. Al-Fakir saya pernah lihat Pak Bu, setebel ini. Hanya membahas Islamnya Sayyidina Abu Thalib. Setebel ini. Nanti kalau mau dilihat silakan, nama kitabnya Asnaul Matalib fi Islami Abi Thalib. Terlepas daripada itu Pak Bu, kita tidak usah membahas tentang keislamannya Sayyidina Abu Thalib. Cuma yang pasti, yang jelas bagaimana Sayyidina Abu Thalib ini memperjuangkan dakwahnya Nabi. Bahkan kalau kita belajar kitab sirah yang mungkin tipis bagi kita yang baru memulai, namanya kitab Khulasatul Yakin, itu di sana dijelaskan bahwasanya orang kafir Quraisy Pak Bu sampai 3 kali bolak-balik mendatangi Sayyidina Abu Thalib. Minta apa? Agar keponakannya ini Nabi Muhammad SAW ini tidak menyebarkan dakwahnya lagi. Pertama maju, kemudian tetap berjalan Nabi Muhammad. Yang kedua maju lagi, tetap berjalan. Sampai yang ketiga. Yang ketiga ini diancam Sayyidina Abu Thalib dengan apa? Wahai Abu Thalib, ini kami sudah datang yang ketiga kali. Kalau kami datang yang sekarang kamu tidak pedulikan, keponakan kamu masih berdakwah, menyebarkan agamanya, menghina-hina Tuhan kami. Karena kan Nabi Muhammad mengikrarkan Allah itu Maha Esa, bukan patung yang disembah, dan mereka merasa itu sebagai penghinaan, sehingga diancam kalau kamu tidak mau memberikannya, mulai saat ini kami akan perangi bahkan membunuh keponakan Muhammad. Sehingga Sayyidina Abu Thalib ini sangat khawatir Pak, karena ini ancamannya luar biasa. Akhirnya setelah itu Sayyidina Abu Thalib pun datang kepada Nabi, kemudian menceritakan, wahai keponakanku Rasulullah, tadi orang kafir Quraisy datang ke rumah saya. Kemudian setelah itu
mengancam bahwasanya kalau aku tidak bisa mengingatkan engkau wahai keponakanku Rasulullah, maka mereka akan memerangimu bahkan sampai membunuhmu. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai pamanku Abu Thalib, kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, kemudian bulan diletakkan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan tinggalkan agama ini sampai Allah menangkan aku atau Allah binasakan aku. Akhirnya mendengar jawaban daripada keponakannya Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidina Abu Thalib mengatakan, wahai keponakanku Rasulullah, teruslah engkau dakwah, teruslah engkau dengan dakwahmu, maka aku akan selalu membela. Dengan perjuangan seperti ini, kemudian apakah pantas ada orang hari ini mengatakan Abu Thalib itu tidak Islam, Abu Thalib tidak beriman karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Pertanyaan balik kepada mereka yang sederhana, apakah Anda tahu secara pasti bahwasanya Sayyidina Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apakah Anda hidup di zamannya? Tentu tidak. Dan kita tidak tahu, mungkin Sayyidina Abu Thalib mengucapkan 2 kalimat syahadat secara diam-diam karena beliau mengetahui betul kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan betul-betul memperjuangkan Nabi habis-habisan sampai akhir hayat hidupnya. Sehingga kita tidak usah membahas perihal-perihal seperti ini, karena para ulama pun memerintahkan kepada kita untuk tidak usah membahas sahabat-sahabat Nabi, apalagi keluarga Nabi, termasuk daripada Sayyidina Abu Thalib. Satu kisah, Pak Bu, ada sahabat Nabi ini, kalau sholat, salah satu favorit surat yang dia baca surah Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Setiap sholat itu terus yang dibahas, itu terus yang dibaca, sehingga Nabi itu agak tergelitik. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memanggil kepada sahabat ini, wahai sahabat, kemari. Ada apa wahai Rasulullah? Saya tanya kepada kamu, tidak adakah surat lain di dalam Al-Quran selain surah Al-Lahab? Artinya Pak, Nabi itu sempat tersinggung Pak Bu, karena inti surah Al-Lahab itu kan di dalamnya menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat paman Nabi Abu Lahab dan juga istrinya. Ini paman Nabi yang kafir Pak Bu, paman Nabi yang memerangi Nabi. Sahabat baca surat itu, Nabi merasa tersinggung. Lalu bagaimana Pak Bu hari ini ada orang mencaci maki paman Nabi yang membela Nabi? Sayyidina Abu Thalib bukan tersinggung lagi Pak Bu, sakit hati mungkin Nabi. Ini paman Nabi loh, yang kafir. Sahabat sholat baca surat Al-Lahab, kemudian Nabi merasa tersakiti, terganggu, sampai ditegur sama Nabi secara khusus. Lalu bagaimana kalau ada orang hari ini mencaci maki Sayyidina Abu Thalib yang hidupnya memperjuangkan dakwahnya Nabi? Maka tolong miliki akhlak dan adab, bukan hanya ilmu. Kita punya Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan hanya ilmu. Maka orang yang punya ilmu Pak Bu, walaupun gelarnya ustadz, kiai, syekh sekalipun, dia nggak punya akhlak, jauh dari Allah, bukan dekat dari Allah. Apa Nabi sabdakan? Manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, alim, panggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil ulama, dipanggil syekh, tapi tidak ada adab, tidak punya etika, tidak punya rasa takut sama Allah, lam yasdad minallahi illa bu'dan. Orang itu nggak dekat Pak Bu sama Allah, malah jauh dari Allah. Makanya orang kalau dikasih nikmat Pak Bu, tidak bersyukur, dari istidrat bagi dia, bisa menjadikan dia itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dengan iblis. Bagaimana iblis itu gurunya malaikat, alimnya hambanya Allah. Diperintah sama Allah untuk menjadi gurunya malaikat. Tapi karena keilmuannya tidak dibarengi dengan akhlak, dengan adab, dengan etika, di saat diperintah oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, kemudian tidak mau, kemudian aba wastakbar, menolak, kemudian setelah itu menyombongkan dirinya. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah liat. Sehingga akhirnya apa yang terjadi?
gara-gara ilmunya yang tidak dibarengi akhlak, adab, etika, apa yang terjadi? Dilaknat oleh Allah, diusir dari surganya Allah, dan diabadikan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang punya ilmu itu derajatnya bisa tinggi sekali Pak Bu, sampai dikatakan bedanya mereka dengan Nabi cuma 1 derajat. Tapi di saat orang yang punya ilmu tidak punya akhlak, tidak punya adab, etika, tidak mengamalkan ilmunya, itu bisa lebih rendah. Bahkan akan dimasukkan ke neraka terlebih dahulu sebelum orang kafir. Walaupun nanti pada akhirnya dilepas daripada neraka kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau masalah sahabat, Bapak Ibu enggak usah ikut komentar, ya. Mungkin kita pernah membaca sejarah tentang Ghazwatul Jamal, suatu peperangan antara Imam Ali dengan Sayyidah Aisyah. Kan ada itu peperangannya namanya Ghazwatul Jamal. Ada perang namanya Ghazwatul Siffin, perangnya Imam Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Nabi, sahabat Muawiyah dan sahabat Amr bin As. Kita nggak usah ikut-ikutan di situ. Dia diperintahkan oleh Nabi kepada kita itu apa? Agar bagaimana kita hari ini berusaha untuk belajar ilmu agama dan juga belajar akhlak, adab dan etika. Baik. Nah, ini masalah syahadat tersebut, ya. Oleh karenanya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, kita kembali lagi harus tahu artinya dan tidak boleh ada jeda, ya, harus mualah. Kemudian wa anna Muhammadan Rasul, dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah. Artinya utusan Allah ini apa? Semua yang dibawa Nabi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah terucap satu kata pun dari lidahnya Nabi Muhammad SAW dari hawa nafsunya, dari dosanya, tidak ada. In huwa illa wahyun yuha, itu semua wahyu dari Allah. Bentuk kita mengimani Nabi, meyakini Nabi ada utusan Allah dengan mempercayai dan memperbenarkan apa yang dibawa oleh Nabi semuanya. Semua yang dibawa Nabi itu kita yakini benar adanya. Kalau mungkin kita pernah membaca satu hadis, kok kayaknya nggak ada yang kayak gini. Jangan pernah bilang kalau dari Nabi itu nggak ada. Tapi yang ada apa? Kita tidak tahu atau pemahaman agama kita kurang. Tanyakan kepada ustaz ulama apa maksud daripada hadis ini. Seperti halnya contoh, bagaimana orang bertayamum. Orang bertayamum itu apa? Orang yang terkena najis mughalladhah, najis yang berat, najis yang besar, itu dalam syariat Nabi tidak cukup hanya dibasuh dengan air, dicuci dengan air nggak cukup. Salah satunya diperintahkan harus dengan debu. Akhirnya orang-orang kafir melihat, kenapa sih ini orang Islam ini, umatnya Muhammad ini, kenapa kalau orang kena najisnya binatang 2 itu anjing dan babi, kenapa harus disucikan salah satunya dengan debu? Diperiksa Pak Bu. Dari mana najisnya anjing dan babi ini, setelah diperiksa dengan detail, ternyata ada satu kuman, ada satu bakteri yang tidak bisa dihilangkan dengan air, hanya bisa dihilangkan dengan debu. Bahkan dalam kisah kalau tidak salah, ini para dokter profesornya akhirnya masuk Islam. Artinya apa? Yang sudah dibawa Nabi di Pak, itu yang paling baik sudah. Kalau ada yang lebih baik dari apa yang dibawa oleh Nabi Pak Bu, pasti akan dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ajaran Nabi yang dibawa Pak Bu dalam Al-Quran itu merangkum semua daripada kitab-kitab Allah yang 103 itu. Itu semua terangkumkan dalam Al-Quran. Oleh karenanya di saat kita ini hidup di dunia, kalau kita ingin bahagia Pak Bu, kuncinya sederhana. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan Nabi, tolong itu dijadikan yang paling utama. Hidup kita susah karena kita tidak mengikuti Nabi. Tapi kalau hidup kita ingin bahagia, ikuti Nabi, maka pasti hidup kita akan bahagia. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, dalam diri sosoknya Nabi Muhammad SAW itu
ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Sehingga siapa di antara kita mencontoh mengikuti Nabi, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Tapi siapa di antara kita jauh dari Nabi, maka jangan salahkan kesulitan demi kesulitan datang kepada kita karena kita tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu penanya dari jamaah laki-laki yang mewakili, satu penanya dari jamaah perempuan yang mewakili. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dipersilakan dari akhwat atau ikhwan untuk bertanya perwakilan saja. Maka Ustaz Haji dari akhwat itu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hidup Akur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, akhwat mana? Ya, perwakilan ibu mana? TTT, ayahnya boleh. Mangga ibu-ibu yang mau nanya, angkat tangan aja. Nanti mic-nya bisa dioper di sana. Ada? Ayah tuh? Entah ya? Satu aja, atau ada lagi? Dari bawah aja. Jadi pertanyaannya, gimana seseorang diminta beriman yang menunjukkan tapi saling sidir artinya tidak akur lah seorang gimana? Padahal orang itu beriman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang tidak baik dengan tetangganya? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mensabdakan tidak bakal masuk surga seseorang yang tidak baik dengan tetangganya. Sehingga hablum minallah saja ternyata tidak cukup. Bapak ibu rajin sholat 5 waktu, bulan Ramadan puasa, zakat haji dikerjakan, cuma sama orang lain tidak baik, apalagi tetangga yang hidup dengan kita sehari-harinya, maka dijamin oleh Nabi Muhammad SAW dengan nerakanya. Bahkan salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa berbuat dolim sama orang lain. Dosa sebesar apapun, Mbak Bu, ya, sebesar apapun, termasuk syirik, dosa yang paling besar. Bisa kita bertobat kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam lagi, Allah akan ampuni. Tapi kalau sudah kaitannya sama manusia, Bapak Ibu bertobat sama Allah sampai dahinya menjenong atau warnanya biru atau warnanya hitam, tidak akan diampuni oleh Allah kalau Bapak Ibu tidak minta maaf sama orang tersebut. Bahkan sampai sama para ulama diperdetil, bagaimana kalau orangnya tidak mau memberikan maaf? Maka yang penting kita sudah selesai menjalankan kewajiban. Bagaimana kalau orangnya meninggal dunia atau saya tidak tahu orangnya masih hidup atau tidak? Maka diperjelas sama para ulama, kamu minta maaf kepada Allah khususkan untuk orang tersebut. Kenapa? Nabi, Pak Bu, sudah pernah menjelaskan ada manusia yang dinamakan Nabi, namanya manusia bangkrut. Sehingga Nabi tanya sama sahabat, manil muflis? Siapa orang yang bangkrut? Lalu dijawab, al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala yang begitu banyak, tapi dia pernah mengejek orang, dia pernah menggunjing orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menumpahkan darah orang.
Sehingga kata Nabi, satu persatu orang yang dolimi mengambil pahalanya sampai habis. Bayangkan Pak Bu pahalanya. Pahala seperti gunung dia bawa, kemudian habis. Dia punya pahala gara-gara berbuat dolim sama orang lain. Sampai akhirnya datang satu orang lagi menuntut kepada orang ini berbuat jelek sama dia. Ini malaikat kebingungan, ya Allah gimana, pahalanya sudah habis. Kata Allah, ambil dosanya orang ini yang didolimi, berikan kepada dia. Sampai ditimbang Pak Bu di tempat namanya mizan, ternyata dosanya menjulang tinggi, pahalanya sedikit, maka dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Bapak Ibu yang baik sama tetangga. Karena Bapak Ibu ada butuh apa-apa tuh tetangga yang pertama kali nolong Pak Bu. Bukan ustadz kayak ulama, bukan keluarga, tetangga. Sampai malaikat Jibril setiap datang kepada Nabi selalu mengasih instruksi sama Nabi, memberi pengarahan sama Nabi, nasihat. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annau sayuwarithu. Malaikat Jibril ini terus datang kepada aku, selalu mengingatkan kepada aku tentang tetangga. Sampai aku menyangka jangan-jangan tetangga nanti dapat warisan saya. Saking dekatnya. Oleh karena itu, ya, maka yang baik Pak Bu sama tetangga. Sekali lagi, ibu butuh apa-apa tuh tetangga yang pertama kali akan membantu kita. Dan ingat, mungkin ada di antara orang-orang hari ini Pak Bu dia merasa nggak butuh sama tetangga karena saya orang kaya, saya mapan, saya bisa menggunakan dengan uang saya. Maka kita jawab, ya, hari ini Anda mungkin kaya, tapi besok belum tentu Anda kaya. Bahkan kematian pun akan datang dengan tidak pemberitahuan siapa nanti akan menguburkan Anda, membungkus kain kafan Anda, yang menyolatkan Anda, yang membawa kita ke kuburan siapa? Orang lain Pak Bu, butuh orang tetangga khususnya. Maka yang baiklah dengan tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Jelas. Jadi intinya harus hadir tentang akul jebul, akul dalam bahasa kasur, jebul dengan jebul, jadilah tugas kita. Sudah jelas. Jadi dosanya yang seperti ini, dua dosa bedanya dalam posisi kita sering sama tetangga. Oleh karena itu mudah-mudahan jelasnya tulisan kita seperti kita, mudah-mudahan lebih penuh atas diri kita apapun itu bersama dengan yang lain. Itulah harapan ada hasilnya setelah kita hadir ini. Allah melindungi memberikan ilmu pemahaman untuk keselamatan diri kita masing-masing. Insyaallah. Baik, masih ada yang sudah ada kita dari mana? Apa aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mengikuti konsep-konsep ini. Mungkin ini dilakukan dalam hadis. Kan bagaimana kita tahu bahwa itu harus satunya sah dan benar. Jadi haknya apakah mungkin ada sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tapi karena kita tidak tahu itu contoh misalkan hadis benar. Baik, ada pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa itu hadis dari Nabi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau kalian enggak tahu, tanya dengan yang tahu. Sekarang bagaimana kita mau tahu itu hadis? Hadir majelis taklim aja jarang. Sehingga yang paling penting itu bukan masalah hadisnya, tapi hadir ke majelis dan belajar ilmu agama. Nanti masalah hadis itu masalahnya kiai, masalahnya ustadz. Pokoknya hadir majelis taklim, dengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz kita. Yang penting kita sudah tahu ini ustadz yang ngajar, kiai yang ngajar, ulama yang ngajar, habib yang ngajar. Ini akidahnya sama dengan kita. Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, hadir, dengarkan, pahami, ikuti, selesai.
Cuma yang jadi problem kita hari ini, kita ini jarang hadir majelis taklim, belajar sama Google. Google juga kita nggak tahu ini yang nge-share siapa, pemahamannya apa. Makanya nggak jarang kan orang-orang setelah bayar sama Google akhirnya akidahnya lenceng, akidahnya rusak, mulai berani mengkafir-kafirkan sama-sama orang Islam, sama-sama orang beriman, sudah mulai berani membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan. Ini kan karena belajarnya sama Google yang kita nggak tahu, atau belajar lewat media sosial. Tapi kita nggak tahu yang ini Ustadz Kiainya ini akidahnya apa, nggak tahu. Cuma karena penyampaiannya dirasa kita enak, cara pengolahan bahasanya asik dengar, intonasinya resep sampai ke hati. Nggak gitu belajar ilmu agama. Sanad keilmuan itu kata para ulama yang menjadi barometer paling penting. Jadi kita harus tahu ini orang belajarnya sama siapa, gurunya siapa. Kemudian di saat dia mengajar tentang masalah akidah khususnya yang sensitif berbeda dengan akidah yang lain, itu bagaimana? Di situ nanti kita bisa menilainya. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang mungkin ya, cuma ini nanti di saat berlanjut karena ini bulan Rajab juga harus kita sampaikan juga ya. Biasanya hadis yang amalannya ibadahnya kecil, pahalanya selangit. Mengalahkan ibadah-ibadah yang hadisnya sudah pasti kebenaran sahihnya. Contoh seperti sekarang ini. Barang siapa yang berpuasa bulan Rajab 1 hari seperti beribadah 700 tahun. Anjir. Sekali puasa bulan Rajab 700 tahun. Ini khoyal ini. Makanya kemarin kebetulan Al-Fakir saya duduk dengan Buya Yahya dalam acara pembubaran panitia Maulid. Ada yang bertanya, beliau jelaskan. Jadi kalau bahasa ulama ini aroma-aroma hadis palsu. Jadi aroma-aroma hadis palsu. Apa itu? Ibadah yang tidak seberapa, pahalanya selangit. Mengalahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh, puasa Rajab. Sudah banyak kan yang nge-share. Bahkan kata Buya Yahya pun, kadang ustadz yang nge-share. Kadang ustadz yang nge-share. Makanya beliau katakan, ya ustadz juga harus pilih-pilih. Jadi jangan karena pengen memotivasi jamaahnya, asal embat, share aja. Juga harus pilih-pilih, kata beliau. Bayangkan puasa Arafah yang hadisnya sahih, yang kata Nabi barang saya berpuasa Arafah 9 Dzulhijjah, itu pahalanya mengampuni setahun yang sebelumnya, mengampuni setahun yang akan datang. Dikalahkan dengan puasa sehari bulan Rajab 700 tahun. Kan ngaco ini. Puasa Asyura sebelum Muharram mengampuni dosa setahun yang sebelumnya. Puasa Ramadan, wajib ini Ramadan ini mengampuni dosa yang sebelumnya. Ada puasa Rajab sehari 700 tahun, seminggu sekian. Saya juga kurang paham, cuma katanya ada ngeser-ngeser kayak gitu ya. Sehingga yang paling sederhana ya kita istiqomah hadir majelis taklim. Yang penting kita tahu ustadz ulamanya. Kemudian yang kedua juga nanti kita bisa tanya kepada ustadz ulama kita kalau ada amalan yang biasa pahalanya selangit mengalahkan daripada amalan-amalan yang lebih tinggi daripada amalan tersebut. Itu kalau bahasa ulama aroma hadis palsu. Hadis palsu itu apa? Hadis yang dibuat oleh manusia menyandarkan nama Nabi. Kalau ilmunya nanti Bapak Ibu mau belajar silakan, namanya mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu ilmu khusus berbicara masalah hadis. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu, hadis ini matruk, hadis ini ahad, hadis ini mutharib. Itu nanti ada ilmunya tersendiri. Hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk dalil. Tapi kalau ada hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan yang menuju hadis ini nanti bisa naik derajatnya. Itu ada ilmunya tersendiri. Cuma yang pasti, yang jelas bagaimana hari ini, yuk kita yang penting istiqomah hadir majelis taklim. Jangan malu untuk bertanya dengan ustadz, kiai dan ulama kita agar kita bisa mendapat faedah-faedah dan menjawab ketidakpahaman kita masalah agama. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Jelas ya, di tolak ukur dalam melaksanakan amal ya, banyak atau tidaknya kita harus mengikuti kata para ulama atau kajian juga hadir pada tempat majlis taklim. Itulah kegunaan kita berkumpul di majlis taklim, berkumpul di tempat-tempat yang mengumpulkan insyaallah. Baik, itu barangkali untuk menyampaikan masalah ini itu ya. Karena pertanyaan itu ada wakilannya tidak ada, apa mau diwakili sama bapak-bapak. Insyaallah mudah-mudahan dipahami semua. Terima kasih sudah berkunjung. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan dari benar menjadi penyelamat buat kita semua. Mudah-mudahan juga berkah sehat dan
Mudah-mudahan ilmu yang kita tangkap ini bisa mengamalkan, dan insya Allah kalau seandainya kita bisa mengamalkan, pasti bakal menjalankan. Di sebaliknya, hanya hafal saja itulah yang akan mencelakakan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi program ini mudah-mudahan kita disampaikan bulan Syawal dan sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan untuk meridhoi umur kita dalam umur yang barokah, sehat kita sehat barokah, rezeki kita waktu yang barokah, dan mudah-mudahan kita berkumpul yang nantinya mudah-mudahan kita diri juga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa yang berjudul Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atur ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini sehat, panjang umur, ditemukan lagi nanti di bulan depan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang bertanya. Mudah-mudahan yang baru bergabung kami diskusi ketika jadi saya bisa nanti kita ada live diskusikan sekitar jam 8.15 ada live membaca kita disiplin yang baru bergabung silakan diikuti ya biar nanti kalau ada kajian ada pemberitahuannya ya begitu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebih